Seorang perempuan, Nona S, berusia 19 tahun sudah 3 hari mengalami demam tinggi dengan suhu 38 derajat Celcius. Nona S juga mengeluh mual dan ingin muntah. Nona S sudah minum paracetamol untuk mengurangi demamnya tetapi masih belum sembuh. Keluarga Nona S juga panik karena terdapat bintik merah di tubuh Nona S. Oleh karena itu keluarganya langsung membawa Nona S ke rumah sakit. Namun, setelah 3 hari dirawat di rumah sakit dan dilakukan beberapa intervensi medis dan non-medis, Nona S masih belum sembuh. Sehingga dilakukan perencanaan keperawatan kepada Nona S. Setelah menyelesaikan administrasi, Nona S dan keluarga sampai di ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Perkenalkan, saya Narsara yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 12 nanti. Boleh disebutkan Teteh nama dan tanggal lahir? Nama saya Sekar, tanggal lahirnya 8 Juni 2003. Oke, sudah sesuai dengan rekam medis ya Teh. Boleh dijelaskan kondisi kesehatan akhir-akhir ini? Ini saya pusing, terus juga ngerasa mual, dan udah selama 3 hari demam terus nurse. Oke, kalau boleh tahu apa yang Teteh lakukan untuk mengatasi gejala tersebut? Udah minum obat dikasih sama mama, paracetamol. Kalau begitu, apakah meringankan gejala yang Teteh rasakan? Tapi ini panasnya belum turun sampai sekarang, Nurse. Oh, begitu ya, Bu ya. Oke, berarti saya akan periksa tanda-tanda vital Teteh terlebih dahulu ya. Perawat memeriksa tanda-tanda vital pasien. Teh, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk suhunya tadi 38 derajat Celcius, lumayan tinggi ya Teh. Sedangkan untuk tekanan darahnya 100/90, untuk pernafasannya sendiri 22, dan untuk nadinya 89 kali per menit. Terima kasih, Nurse. Oke. Dan juga pas saya melakukan pemeriksaan, saya menemukan ada bintik-bintik merah di tangan Teteh ya. Mungkin nanti saya akan mengambil sampel darah Teteh untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Teh, untuk memeriksa apakah Teteh mengalami. Perawat mengambil sampel darah pasien lalu membawanya ke laboratorium Untuk untuk pengambilan darahnya diperiksa. bisa dipegang. Punten ya Teh. Ya, Saya izin masuk ya, Teh. Baik, karena di sini terlihat ada bintik merah pada tubuh Teteh. Sekarang saya akan melakukan tes tourniquet Teteh. itu apa ya nurse? Jadi tes tourniquet ini sama seperti prosedur pemeriksaan tekanan darah, namun akan memakan waktu sekitar 5 menit tanpa dilepas ya Teh. Mungkin nanti akan terasa sedikit kram, atau nanti kalau Teteh kesemutan boleh bilang saya. Perawat melakukan tindakan tes tourniquet. Baik, di sini sudah terlihat ya Teh, ada bintik-bintik merah warna kecil. Ini itu namanya peteki, tanda gejala Teteh mengalami demam berdarah Teh. Ini tuh hilangnya lama nggak nurse? Nah, untuk hilangnya peteki ini tergantung kondisi Teteh. Nah, untuk tindakan selanjutnya akan saya diskusikan dulu dengan dokter ya Teh. Oh iya nurse. Baik, saya pamit ya Teh. Ya makasih nurse. Assalamualaikum. Tim laboratorium menghubungi perawat mengenai hasil pemeriksaan laboratorium. Ini saya dari lab bagian laboratorium izin memberitahukan bahwa hasil lab atas nama pasien Nona Sekar sudah keluar dan bisa diambil ya nurse. Ya baik, nanti silahkan langsung datang ke laboratorium saja ya nurse dan menemui saya. Baik, terima kasih nurse. Perawat bersama dokter menyampaikan kondisi pasien berdasarkan hasil laboratorium. Oke, jadi di sini karena hasil laboratorium sudah keluar, jadi saya akan menyampaikan hasil laboratorium Teteh ya Teh. Di sini untuk hasil trombosit Teteh sudah keluar dan hasilnya itu 25.000 ya Teh, dan itu tuh tergolong rendah karena normalnya kadar trombosit itu 150.000 hingga 450.000. Jadi di sini bisa dipastikan Teteh juga terdiagnosa DBD ya Teh. Dan Teteh harus dirawat selama beberapa hari di rumah sakit agar mendapatkan perawatan. Kira-kira saya bakal lama nggak ya dok dirawatnya? Jika Teteh dapat mengikuti prosedur dengan baik dan juga mengikuti program pengobatan dengan baik, pasti akan segera sembuh. Baik dok. Oke, mungkin nurse boleh dibantu untuk mengganti infusnya. Baik, dok, akan segera saya ganti. Oke, terima kasih. Makasih dok. Nurse. 3 hari berikutnya. Waalaikumsalam. Saya Narsara yang bertugas pada pagi hari ini. Teteh bisa bantu sebut nama dan tanggal lahir? Nama saya Sekar, tanggal lahirnya 8 Juni 2003. Oke, Teteh gimana kabar hari ini? Masih gak enak badan sih nurse, padahal udah 3 hari dirawat. Oke, kalau begitu saya akan cek tanda vital terlebih dahulu ya Teh. Boleh nurse. Bentar ya Teh. Pemeriksaannya terus selesai ya Teh. Di sini Tetehnya masih demam. Kapan ya Nurse bisa sembuh?
Kita belum bisa memastikan, cuman kami akan berusaha semaksimal mungkin, lalu melakukan tindakan sebelumnya seperti kompres hangat dan minum obat untuk menurunkan demamnya. Baik, Nurse. Selain itu, apakah ada yang dikeluhkan lagi? Saya rasa mual sih Nurse, sama nggak nafsu makan. Oke, kalau begitu nanti saya akan coba ganti makanan teteh ya, supaya menambah nafsu makan teteh. Baik Nurse. Oke, kalau begitu saya izin pamit teteh. Iya. Terima kasih Nurse. Selanjutnya, perawat melaporkan kondisi pasien kepada kepala ruangan. Ibu, selamat siang, Nurse. Ada apa, Nurse? Jadi begini Bu, berdasarkan hasil rekam medis dan lab, ada salah satu pasien yang terkena DBD. Lalu untuk hasil lab hari ini juga trombositnya belum naik, serta pasien mengalami mual-mual. Oke, sejauh ini tindakan yang sudah dilakukan apa saja, Nurse? Begini Bu, saya sudah memberikan infus, saya juga sudah memberikan obat analgetik dan juga tes turniket, serta pemeriksaan darah untuk memastikan pasien terkena DBD. Lalu untuk kondisinya saat ini bagaimana? Apakah belum membaik? Iya Ibu, pasien belum membaik. Karena begitu, saya izin melakukan perencanaan dengan tim medis lainnya. Oke, boleh. Paling di jam 2 siang nanti nggak apa-apa? Iya, tidak apa-apa Ibu. Oke, nanti saya kasih tahu lagi ke tim yang lain ya. Oke, kalau itu saya izin pamit undur diri ya Ibu. Oke, silakan, Nurse. Selamat siang, Nurse. Kemudian, dilakukanlah perencanaan keperawatan bersama tim lainnya. Bagaimana kondisi pasien di ruangan? Jadi, klien Sekar dengan tanggal lahir 8 Juni 2003 dengan diagnosa medis DBD belum mengalami peningkatan trombosit. Bagaimana untuk intervensi selanjutnya ya Ibu? Oke, tapi sejauh ini yang sudah dilakukan apa saja, Nurse? Kami sudah melakukan pemasangan infus, tes darah laboratorium, turniket tes, dan juga kita sudah melakukan pemberian obat analgetik. Lalu untuk intervensi non medisnya, kami sudah menyarankan pasien untuk memakan buah jambu serta kompres hangat untuk menurunkan demamnya. Apakah setelah diberikan buah jambu ada perubahan kondisi pada pasien? Belum ada nurse. Oke, kalau gitu apakah ada saran dari Nurse Safira untuk tindakan selanjutnya? Bagaimana jika mengganti dengan buah lain seperti buah kiwi? Karena menurut Kemenkes ini kiwi memiliki kandungan gizi yang penting seperti vitamin C, serat, mineral, dan sumber fitokimia seperti fenolik, flavonoid, dan klorofil. Yang fungsinya ini untuk antioksidan serta meningkatkan sistem imun tubuh supaya dapat melawan virus pada tubuh. Nah, selain itu juga studi di India pada tahun 2020 menyebutkan bahwa di samping menjalankan pengobatan medis, pemberian buah kiwi beserta daun pepaya kepada penderita demam berdarah dapat 5 hari menunjukkan peningkatan nilai trombosit dan mengurangi gejala yang dialami pasien. Nah, ini untuk bukti referensi yang saya baca. Baik, nanti akan saya coba ya nurse. Oke, boleh dicoba juga ya, tapi jangan lupa untuk intervensi utamanya yaitu kolaborasi dengan dokter untuk perubahan obat supaya kesehatan pasien juga jadi lebih meningkat. Baik Ibu, nanti saya akan coba follow up lagi dengan dokter untuk pemberian obat yang lebih tepat. Oke, apakah ada yang masih mau didiskusikan? Masih ada Ibu terkait kondisi pasien yang merasa mual dan muntah. Apakah ada solusi lebih lanjut? Untuk mengatasi perasaan mual dan muntah, pasien bisa makan dengan porsi sedikit demi sedikit. Juga untuk mengatasi rasa mual pasien, minum banyak air mineral sekitar 2-3 liter. Juga memakan makanan yang bau menyengat atau netral seperti sup, biskuit, atau nasi. Oke, baik nurse. Berarti untuk demamnya hanya dilanjutkan kompres hangat dan obat penurun demam ya? Iya. Oke, kalau gitu nanti boleh dicoba ya Nurse ya untuk intervensinya yang tadi udah didiskusikan tentang perubahan-perubahannya juga. Oke, apakah sudah cukup? Sudah cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih ya. Perawat menginformasikan rencana tindakan perawatan selanjutnya pada pasien dan keluarga. Yaitu pemberian obat dan konsumsi buah kiwi. Apakah Ibu dan Teteh bersedia? Bersedia, tapi itu anak saya harus makannya berapa kali ya? Kira-kira Teteh harus mengkonsumsi buah kiwinya selama 3 hari. Dengan begitu, jika hasilnya nanti sudah membaik, akan ada tindakan selanjutnya. Baik, Nurse. Oke, kalau begitu nanti untuk mengatasi demam Teteh, kita juga akan melanjutkan kompresi hangat dan juga pemberian obat. Obatnya juga jangan lupa diminum ya Teh. Baik, Nurse. Kalau begitu, ada yang ditanyakan lagi? Ini Nurse, anak saya susah makannya itu gimana ya, Nurse? Baik, kalau nanti bisa Teteh sedikit demi sedikit makannya dan juga minum yang banyak 2-3 liter. Dan juga nanti kita akan coba ganti makan Teteh seperti sup, biskuit, ataupun nasi. Baik, Nurse, terima kasih. Oke, kalau begitu sebelum saya
Undur diri, ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada, sudah cukup. Semoga anak saya cepat membaik. Ya, kami akan melakukan yang terbaik Ibu ya. Kalau begitu saya Terima izin kasih pamit atas undur segala diri ya. perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Salam, kelompok J. Kesimpulan skrip, epilog. Berdasarkan hasil pengkajian intervensi keperawatan oleh perawat 1, ditemukan masalah ketidakefektifan intervensi pada pasien karena sudah 3 hari dirawat masih belum ada perubahan, seperti trombosit meningkat, nafsu makan belum membaik dan demam masih tinggi. Oleh karena itu perawat 1 mengajak perawat 2 bersama kepala ruangan, untuk melakukan pengkajian perencanaan keperawatan untuk mendapatkan intervensi yang baru. Setelah berdiskusi, didapatkan intervensi pemberian buah kiwi sebagai pengganti buah jambu untuk membantu pasien menaikkan trombositnya. Melanjutkan pemberian obat penurun demam dan mengganti makanan pasien dengan makanan yang netral untuk mengurangi mual. Intervensi ini juga dapat dikatakan berhasil, dibuktikan dengan hasil lab pasien 3 hari setelah mengkonsumsi buah kiwi mengalami perbaikan kondisi, dengan ditandai hasil lab pasien meningkat. Setelah 3 hari dirawat juga, nafsu makan pasien membaik dan demam mulai turun.